Loopring mewarisi 100% jaminan keamanan tingkat Ethereum, guys. Jadi tidak ada orang ataupun perusahaan atau negara bagian yang dapat menghalangi pengguna dan aset berbasis Ethereum mereka. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indojams Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas putar kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project-project kripto. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin merekomendasikan salah satu project blockchain ya, dan ini merupakan blockchain layer 2 dari Ethereum. Jadi seperti kayak Matic dan juga OMG ya, dimana project untuk layer 2 ini cukup keren guys, yang menggunakan protokol ZK Rollup layer 2 pertama di Ethereum atau Zero Knowledge Rollup. Ini keren banget. Seperti apa projectnya? Without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Loopring. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang project Loopring ini ya. Dan project Loopring ini sebenarnya juga sudah lama dan bukan project baru lagi, dimana untuk Loopring ini awalnya sudah launching untuk Loopring versi 2 guys. Jadi dulu tuh ada Loopring versi 1, kemudian disempurnakan lagi di Loopring versi 2 ini. Tentu saja akan memberikan manfaat lebih ya, ataupun keunggulan-keunggulan lain dari Loopring versi 1. Di antaranya akan lebih cepat, kemudian lebih aman, dan juga akan 100 kali lebih murah dari Loopring versi 1 guys. Oke, jadi Loopring ini merupakan blockchain layer 2 dengan protokol ZK Rollup guys, atau Zero Knowledge Rollup. Dan ini memungkinkan perdagangan dan pembayaran dengan throughput yang tinggi, biaya yang rendah di blockchain Ethereum. Karena ini adalah layer 2 untuk Ethereum ya, seperti halnya blockchain Matic dan juga blockchain OMG. Jadi kenapa sih kita harus memilih Loopring ini ya guys? Nah, di sini ada beberapa keunggulan, diantaranya secure, jadi akan lebih aman. Dimana Loopring ini adalah pertukaran dan juga pembayaran protokol yang open source ya, atau sumber terbuka. Kemudian diaudit dan juga non kustodial atau non penahanan ya. Dan ZK Rollup ini memastikan aset selalu berada di bawah kendali dari pengguna itu sendiri. 100% jaminan keamanan tingkat Ethereum. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau keamanan dari Ethereum itu sangat bagus banget, dan Loopring ini mengadopsi teknologi dari Ethereum dalam hal keamanan. Kemudian juga Loopring ini menghasilkan throughput yang tinggi guys. Jadi Loopring mendukung pertukaran dan pembayaran terdesentralisasi yang sangat scalable dengan memproses ribuan permintaan di luar rantai dan dengan eksekusi yang benar-benar dapat diverifikasi melalui Zero Knowledge Proof atau ZKP. Dan tentu saja kinerja Ethereum tidak lagi menjadi hambatan ke depannya. Kemudian yang ketiga keunggulannya tentu saja biayanya lebih murah. Jadi Loopring ini akan melakukan sebagian besar operasi termasuk penyelesaian perdagangan dan juga transfer di luar blockchain Ethereum guys. Ini secara dramatis mengurangi konsumsi gas untuk transaksinya secara keseluruhan menjadi sebagian kecil dari biaya on-chain yang sebanding. Jadi keren banget ya. Kemudian ini adalah tampilan dari Loopring layer 2, dimana ini adalah penyempurnaan dari Loopring layer 1 yang dulu. Nanti kita akan bahas untuk aplikasinya di belakang, dan kita lanjut aja untuk pembahasan dari Loopring itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dari Loopring sendiri ya, kalian bisa klik di menu about sini ya, ataupun tentang. Di sini ada beberapa keterangan seperti visi dari Loopring itu sendiri yang ingin membangun protokol, infrastruktur, dan produk yang menghadap pengguna untuk masa depan keuangan. Pengguna keuangan terdesentralisasi ataupun DeFi ini tidak perlu memilih antara keamanan dan kinerjanya. Layer 2 Loopring ini akan menyediakan platform berkecepatan tinggi dengan biaya rendah untuk perdagangan, pertukaran,
kemudian untuk penyediaan likuiditas dan pembayaran juga guys, tanpa mengorbankan keamanan sama sekali. Loopring ini telah berhasil membuktikan bahwa teknologi non-kustodian ini dapat mereplikasi alternatif penyimpanan dalam kecepatan, kemudian untuk biaya dan pengalaman. Mereka juga telah menyediakan Decentralized Exchange sebagai performance seperti Central Exchange dan akan mengungguli fintech incumbent. Tujuan Loopring adalah untuk merancang dan merekayasa protokol pertukaran dan juga pembayaran ZK Rollup terbaik di kelasnya di Ethereum ya khususnya, dan untuk mengoperasikan produk yang membawanya ke pengguna di seluruh dunia. Jadi ini keren banget ya secara overview-nya. Protokol Loopring ini sepenuhnya aman guys, dimana keamanan dan kedaulatan aset pengguna itu adalah prioritas utama dari Loopring ini. Mereka menerapkan protokol ZK Rollup pertama di Ethereum guys, dan mekanisme penskalaan paling aman yang diketahui industri, dimana pengguna itu dapat mengakses aset mereka dalam segala situasi. Pada protokol Loopring, aplikasi pertukaran dan pembayaran tidak bisa disalahgunakan. Jadi tidak ada orang ataupun perusahaan atau negara bagian yang dapat menghalangi pengguna dan aset berbasis Ethereum mereka. Loopring mewarisi 100% jaminan keamanan tingkat Ethereum guys. Protokol Loopring tidak bergantung pada validator eksternal, konsensus atau asumsi ekonomi kripto. Hanya kriptografi Ethereum dan Zero Knowledge, semua tindakan benar dengan konstruksi atau tidak bisa terjadi. Kemudian protokol Loopring ini juga merupakan teman terbaik ya untuk usaha bisnis guys, dimana kontrol adalah suatu kewajiban. Untuk pertukaran kripto terpusat, tekanan dan ketakutan diretas sangat besar. Begitu juga dengan beban regulasi. Protokol Loopring ini memastikan bahwa aplikasi pertukaran atau pembayaran itu tidak dapat mengakses atau kehilangan aset dari penggunanya. Dan tanpa kendali atas aset pengguna, maka pertukaran itu juga dapat melepaskan beberapa beban peraturan. Menggunakan protokol Ethereum yang bersumber terbuka, kemudian sudah diaudit dan terdengar secara kriptografis, berarti lebih sedikit waktu dan uang yang dihabiskan untuk keamanan dan kepatuhannya. Jika kita tidak menggunakan protokol Loopring untuk mendukung pertukaran, maka masih dapat menggunakannya untuk fungsi pembayarannya sebagai jalur cepat dan bebas gas ya atau biaya bagi pengguna untuk menyetor dan juga menarik aset berbasis Ethereum, sekaligus juga mengurangi biaya jaringan ya secara dramatis guys. Ini keren banget kan. Protokol Loopring ini juga bekinerja sangat luar biasa guys, dimana Loopring ini memecahkan skalabilitas tanpa mengorbankan keamanan Ethereum. Throughput ZK Rollup mereka itu mencapai sekitar 1000 kali Ethereum guys. Ini keren kan, atau setinggi sekitar 2025 perdagangan per detik. Biaya per transaksi itu dikurangi menjadi hanya 1/100 dari biaya Ethereum. Jadi murah banget ya. Dengan perdagangan dan transfer menghabiskan biaya sepersekian sen. Dengan Loopring mereka itu mengharapkan pertukaran non penahanan atau kustodian ya, dan aplikasi pembayaran untuk terus bersaing dan menggantikan yang terpusat atau yang tersentralisasi. Ethereum ini telah menjadi sangat populer dan banyak digunakan sehingga ada dalam keadaan kemacetan yang hampir permanen, di mana pengguna menghadapi biaya yang sangat tinggi dan penundaan yang lama. Ini adalah kekurangan dari Ethereum. Kemudian layer 2 ini akan menghadirkan jalur cepat ataupun solusi ya, di mana pengguna itu akan bisa bertransaksi tanpa gas dan juga tanpa penundaan guys. Artinya ini lebih cepat, namun sepenuhnya digabungkan dengan keamanan Ethereum yang sangat aman. Performa Loopring cukup bagi perdagangan algoritmik dan pembuat pasar untuk menerapkan strategi HFT gaya lama di Decentralized Exchange untuk pertama kalinya. Project Loopring ini dimulai pada Juni 2017 guys, jadi sudah sekitar hampir 5 tahun yang lalu ya, dan telah berkembang menjadi upaya Ethereum multifaset, beroperasi di seluruh tumpukan dari protokol ke produk. Protokol Loopring ini juga sebagai kumpulan kontrak cerdas di Ethereum guys, dan sirkuit ZK atau Zero Knowledge ya, yang menjelaskan cara membangun Decentralized Exchange atau DEX, kemudian Auto Market Maker atau AMM ya, dan aplikasi pembayaran berbasis buku pesanan yang sangat aman dan juga scalable guys. Itu adalah protokol rollup pertama yang digunakan di blockchain Ethereum guys. Ini keren banget kan, dan telah memimpin ekosistem ke era penskalaan layer 2. Versi protokol saat ini untuk versi 3.8 adalah versi penerapan kelima, 3
Sehingga yang pertama adalah non-ZK Rollup. Ini memberikan solusi untuk tantangan paling menonjol dari semua protokol terdesentralisasi untuk kinerja, atau lebih tepatnya kinerja yang jauh lebih tinggi tanpa adanya kompromi dalam hal keamanan, guys. Nanti kalian klik aja di sini untuk lebih lengkapnya untuk mempelajari detail teknis dari protokol loopring 3.8 ini, guys. Untuk loopring relayer ya, ataupun pengulangan relay, di mana loopring relayer ini atau alias operator ini adalah implementasi sistem backend yang berinteraksi dengan protokol untuk menjalankan ZK Rollup. Ini menghosting dan memperbarui Merkle tree dari off-chain, kemudian membuat blok rollup juga, serta menghasilkan bukti ZK Snark tentang validitasnya, menerbitkan data plus bukti ke Ethereum, dan masih banyak lagi, guys. Relay ini telah sangat dioptimalkan untuk kasus penggunaannya, mulai dari pencocokan buku pesanan atau order book hingga pembuatan buktinya. Catatan, dalam melakukan semua ini, protokol ini tidak akan pernah dapat mengakses atau membekukan dana dari penggunanya. Karena apa? Karena protokol ini tidak mengizinkannya, guys. Dan apa yang dikenal sebagai loopring layer 2 ini sebagai kanonik atau produk di atasnya dilayani oleh relayer loopring. Loopring relayer API itu dapat digunakan oleh para developer, kemudian para pengguna juga ya, dan aplikasi lain yang ingin melakukan perdagangan dan transfer berkecepatan tinggi bebas gas fee di Ethereum tentunya. Untuk loopring layer 2 apps-nya ya, jadi aplikasi pengulangan di layer 2-nya ini merupakan platform pembayaran dan pertukaran non kustodian. Di sini adalah AMM dan juga order book yang berkinerja tinggi yang dioperasikan oleh tim dari loopring. Ini dibangun di atas protokol loopring dan dijalankan oleh relayer loopring dan memberikan pengalaman perdagangan paling canggih dan menyenangkan di Ethereum. Di sini akan bebas gas fee dan juga sangat cepat serta benar-benar aman, guys. Jadi baik Anda melakukan swap tunggal ataupun 30 perdagangan per menit akan menyediakan likuiditas di kumpulan AMM-nya atau juga untuk order book-nya. Serta untuk mentransfer token ke satu teman atau 100 teman, loopring layer 2 ini merupakan standar untuk layer 2-nya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa klik di sini ya untuk masuk ke loopring exchange. Nanti kita akan coba ya melihat seperti apa aplikasinya. Platform loopring ini juga menyediakan untuk fitur dompetnya sendiri ataupun wallet, di mana loopring wallet ini merupakan dompet kontrak pintar seluler Ethereum, guys, dengan loopring ZK Rollup yang dimasukkan di sini. Jadi ini adalah aplikasi wallet pintar pertama dengan penskalaan layer 2 dan memberikan pengalaman Ethereum yang aman, intuitif dan kuat di saku Anda, guys. Jadi nanti kalian bisa melakukan penukaran di AMM, kemudian bisa untuk menjadi penyedia di liquidity pool-nya, kemudian trade on the books atau tukar bukunya ya, serta menginvestasikan dan menghasilkan di decentral finance, guys. Kalian bisa mengirim pembayaran ke siapa saja, di mana saja, dan tentu saja semuanya ini bebas gas fee atau bebas biaya. Completely self custodial atau sepenuhnya benar-benar tanpa jaminan, dan kita ucapkan selamat tinggal pada frase awal dan juga paper backups ya kayak gitu, dan menyapa untuk pemulihan sosialnya. Ini berarti akan memilih orang, institusi, dan perangkat keras yang kita percayai, guys, sebagai penjaga di wallet kita nanti. Jadi jika kita nanti kehilangan akses ke ponsel dari walletnya, maka mereka itu akan membantu kita memulihkan aset kita, sehingga aset kita ini benar-benar aman. Kita juga dapat menetapkan batas transfer harian dan memasukkan alamat terpercaya ke daftar putih atau whitelist. Kalian bisa klik lebih lengkapnya di sini ya untuk mengunjungi halaman dompet pintar loopring, atau kalian bisa mengunduh aplikasinya juga. Untuk protokolnya di sini kita bisa lihat ya, yang mengeklaim mempunyai high throughput ya, atau throughput yang tinggi, di mana loopring protokol ini dapat menyelesaikan hingga 2025 perdagangan per detik, guys, sambil menjamin tingkat keamanan yang sama dengan blockchain Ethereum yang mendasarinya. Ini memungkinkan dengan menggunakan konstruksi yang disebut ZK Rollup yang menggabungkan dan mengeksekusi transaksi di luar rantai dengan cara yang terbukti benar. Untuk konteksnya, versi loopring ini sebelumnya, yaitu versi terkini dari beberapa protokol DEX lainnya ya, hanya dapat menyelesaikan 2 atau 3 perdagangan per detik dengan penskalaan lapisan 2 loopring. Maka pertukaran non kustodial dapat menandingi kinerja
pesaing kustodian. Kemudian untuk biaya penyelesaian dari transaksi ini yang cukup rendah banget ya. Jadi low settlement cost, di mana biaya penyelesaian untuk setiap perdagangannya ini hanya kira-kira 450 hingga 800 gas pada lapisan pertama ya, yaitu sekitar 0,15 sampai 0,30% dari biaya sebagian besar protokol Decentral Exchange lapisan 1. Dari POV pengguna tidak ada biaya bensin atau gas fee, hanya biaya gas normal beberapa basis point ataupun hanya beberapa sen saja. Untuk desainnya ya, kita bisa lihat di sini khususnya untuk white papernya ya. Ini ada white paper lama di mana mereka itu menerbitkan white paper untuk versi 1.0 dan 1.5 serta untuk 2.0. Namun untuk versi 3.0 dan yang lebih baru ini akan diputuskan untuk membagikan dokumen desain atau desain doc mereka, karena dokumen ini akan menyediakan lebih banyak detail granular daripada white papernya guys. Dari desain docnya ataupun dokumen desainnya, mereka akan merancang Loopring 3.8 dengan dua tujuan utama, yaitu keamanan dan untuk kinerjanya. Protokol akan memastikan bahwa pengguna itu dapat menarik aset mereka dalam semua keadaan. Dalam skenario terburuk, pengguna itu masih dapat menarik aset mereka dengan bukti Merkle yang dapat dihasilkan dari data on-chain. Ini berarti pengguna tidak perlu mempercayai atau meminta bantuan pihak pusat manapun dalam keadaan apapun. Untuk meningkatkan throughput secara signifikan dan menurunkan biaya penyelesaiannya, Loopring 3.8 ini akan memigrasikan sebagian besar komputasi di luar rantai atau luar chain ya, dan menggunakan blockchain yang mendasarinya sebagai data dan lapisan verifikasi ZKP. Saldo pengguna dan riwayat perdagangan pesanan semuanya akan diatur dalam pohon kuat Merkle di luar rantainya. Permintaan pengguna termasuk setoran, penarikan, transfer, dan juga penyelesaian akan diproses dalam jumlah yang besar. Akar status setelah setiap batch akan dipublikasikan secara on-chain bersama dengan data lain yang diperlukan untuk konstruksi ulang dan verifikasi akar statusnya. Bukti ZK atau Zero Knowledge-nya untuk akar status baru diverifikasi untuk menyelesaikan pembaruan status tersebut. Untuk building blocks-nya ya, nanti kalian bisa cek sendiri di sini untuk post dari Vitalik, kemudian tech talk Vitalik dan lain-lain, nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Selanjutnya untuk LRC token. Jadi Loopring ini mempunyai tokennya sendiri ya, yang diberi kode LRC. Untuk token address-nya nanti kalian bisa cek di sini. Untuk total supply-nya di 1,3 miliar token. Pada Mei 7, 2019, mereka itu memigrasikan LRC token mereka dari versi 1 ke versi 2 dengan catatan versi LRC tidak berhubungan dengan versi protokol Loopring. LRC versi 2 hanyalah token yang diperbarui, digunakan dalam protokol Loopring 3.0 dan seterusnya. LRC token adalah token protokol Loopring yang digunakan untuk mendorong perilaku yang diinginkan protokol dari penyedia likuiditas, perusahaan asuransi, dan governance DAO. Biaya protokol berasal dari aktivitas ekonomi Loopring L2 atau layer 2 ya, dan mengalir ke peserta jaringan Loopring yang produktif dan ke dalam LRC itu sendiri. Untuk mempelajari lebih jelasnya tentang model token LRC, nanti kalian bisa klik di sini ya. Untuk menu news, nanti kalian bisa klik di blog sini ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Ada beberapa news dari kategori semuanya ya. Di sini kalian bisa cek sendiri. Ada dari kategori update-nya, nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian Loopring 3.0 itu apa? Nanti kalian bisa cek lagi di sini ya. Kemudian untuk learning series-nya juga ada di sini ya, agar nanti kalian bisa lebih paham tentang project Loopring ini. Sudah dijelaskan secara detail di Loopring Learning Series ini. Untuk informasi yang lain nanti kalian bisa explore sendiri di sini. Oke, sekarang kita akan coba cek bagaimana sih apps ataupun Decentral Exchange dari Loopring ini. Nanti kalian bisa cek sendiri ya, atau klik di sini untuk launch app-nya. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, di sini kalian tinggal konekin aja wallet kalian ya. Bisa di MetaMask ataupun Wallet Connect. Di sini bisa menggunakan Trust Wallet ya. Dan di sini tampilannya hampir sama seperti exchange pada umumnya ya. Di sini juga ada menu untuk marketnya, kemudian trade-nya. Di sini ada untuk versi simple dan juga profesional. Kita kalau pingin yang profesional itu akan lebih banyak menu-menu yang disertakan di sini. Nanti kalian bisa explore sendiri ya. Juga ada untuk menu pools. Jadi nanti kalian bisa melakukan staking di sini dengan APR yang cukup lumayan ya. Kalian bisa cek sendiri di sini. Dan ada menu farm dan juga untuk
pembuatan wallet yang khusus menggunakan teknologi layer 2 dari Loopring ini. Nanti kalian bisa buat sendiri ya di sini. Dan sekarang buat teman-teman semua yang mungkin ya ingin memiliki atau ingin akumulasi token Loopring ini, jadi ini menjadi salah satu kenapa kami merekomendasikan Loopring ini ya, atau token LRC ini, karena teknologi dari Loopring ini keren banget guys. Ini tidak lain dan mungkin lebih baik daripada Matic guys. Ini keren banget kan. Seperti yang kalian tahu ya, Matic ini adalah produk dari Polygon blockchain, dimana waktu kemarin tuh sempat di all time high-nya di harga 56.000 kalau nggak salah ya, benar di 56.000. Dan sekarang ini sedang koreksi, dan ini koreksi bukan karena projectnya jelek guys, tapi memang sekarang lagi untuk market bearish guys. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus banget buat untuk akumulasi token LRC ini. Dan sekarang posisi harganya ada di 6.600 ya. Dan kalau kita sedikit hitung-hitungan ya, dengan modal 1 juta aja, kalau nanti sudah mencapai ATH-nya lagi, itu ya minimal kita akan mendapatkan keuntungan 8 jutaan lah ya guys, dari modal 1 juta. Untuk pembeliannya kalian bisa beli di beberapa exchange ini ya, antara lain ada Binance, Coinbase, KuCoin, dan juga Gate.io. Sekarang kita coba cek untuk Etherscan-nya, dimana kalau kita lihat di sini ya, maksimal total supply-nya 1,3 miliar token, dengan holdersnya sekarang tuh sudah ada sekitar 137.789 address ya, dan ini juga mengalami kenaikan lagi. Dan kalau kita lihat di sini untuk holdersnya ini cukup sehat banget guys, dimana untuk exchange dari Loopring itu sendiri ya, ini ada liquidity sekitar 19,6%, kemudian di Binance 7%, Binance 7 ada 3%, dan beberapa exchange lainnya nanti kalian bisa cek sendiri. Untuk kepemilikan dari token ini secara persentase ini cukup sehat banget guys dari dompet pribadi. Untuk komunitasnya khususnya di Twitter ya, sekarang sudah ada 198.000 follower. Ini cukup besar banget guys ya. Dari komunitasnya ini sangat solid banget. Dan untuk informasi terbaru ataupun update terbaru dari Loopring ini nanti kalian bisa cek sendiri di Twitternya. Jadi jika kalian tidak ingin ketinggalan untuk informasi update-nya, jangan lupa untuk follow Twitternya. Oke, itu sedikit untuk pembahasan dari Loopring ini ya. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa kunjungi sendiri di websitenya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi di loopring.org. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Tidak lupa kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri. Dan yang tidak kalah penting, untuk selalu menggunakan uang dingin dalam berinvestasi guys. Kami tunggu kritik dan saran kalian. Dan jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika kalian ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Jangan lupa untuk selalu berolahraga dan selalu berdoa guys. Positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.